Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar nih teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Amin. Oke, kembali lagi dengan saya, Mbak Dini Destimani, mahasiswi Universitas Negeri Yogyakarta, Prodi Administrasi Perkantoran kelas A JIKA dengan NIM 20811334013. Nah, kali ini saya untuk memenuhi tugas mata kuliah kepemimpinan. Di sini saya akan membahas tentang analisis kepemimpinan salah satu orang nomor satu di Bandung, yaitu Bapak Ridwan Kamil, yaitu Gubernur Jawa Barat ya. Nah, di sini kita next. Nanti terdapat 8 pokok bahasan teman-teman. Yang pertama, kualifikasi kepemimpinan, yang kedua teori kepemimpinan, yang ketiga konflik dan negosiasi, yang keempat kekuatan politik, yang kelima kepemimpinan pikiran dan hati, yang keenam followership, dan yang terakhir pengambilan keputusan. Nah, sebelum kita mulai atau masuk ke materi, kita kenalan dulu nih dengan Bapak Ridwan Kamil. Nah, beliau memiliki nama asli Muhammad Ridwan Kamil atau biasa dipanggil dengan Kang Emil nih. Beliau lahir di Bandung, Jawa Barat pada tanggal 4 Oktober 1971. Ridwan Kamil adalah putra dari pasangan Dr. Acinis Bats dan Dr. Randa Cucu Sukaisi. Nah, beliau ini adalah anak kedua dari 5 bersaudara. Ia seorang arsitektur sekaligus politikus Indonesia yang menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat sejak 5 September 2018. Nah, beliau menempuh pendidikannya hingga S2 di University of California, Berkeley, Amerika Serikat dengan beasiswa yang didapatkannya. Wah, keren banget ya, ini Pak Ridwan Kamil mendapatkan beasiswa di Amerika Serikat. Nah, sebelum menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, beliau adalah seorang arsitektur dan dosen di salah satu kampus terkenal di Bandung nih, yaitu ITB. Nah, beliau adalah dosen jurusan teknik arsitektur ya. Kemudian beliau juga mempunyai perusahaan yang didirikan oleh beberapa teman-temannya. Nah, perusahaannya ini bergerak di bidang konsultan, perencanaan, arsitektur, dan juga desain. Nah, perusahaan beliau bernama PT Urban Indonesia. Nah, PT Urban Indonesia ini sudah sangat terkenal mendapatkan banyak penghargaan hingga tingkat dunia. Wah, keren banget pokoknya. Nah, itu tadi sedikit biografi singkatnya dari Bapak Ridwan Kamil. Nah, beliau ini dikenal sebagai pemimpin milenial. Kenapa dikenal sebagai pemimpin milenial? Karena beliau ini salah satu pemimpin yang sangat aktif di media sosial pribadinya. Beliau sering membagikan tulisan-tulisan yang bermanfaat yang memotivasi para generasi muda nih. Nah, kemudian juga beliau sering mengunggah postingan di Instagram Story ataupun WA Story gitu ya teman-teman. Di Twitter pun Bapak Ridwan Kamil ini juga sangat aktif. Nah, jadi dengan aktifnya Bapak Ridwan Kamil di medsos itu membuat beliau mendapatkan predikat pemimpin milenial karena beliau bisa berbaur nih dengan anak muda zaman sekarang itu. Kemudian yang kedua, Bapak Ridwan Kamil ini juga dikenal sebagai pemimpin yang kreatif dan inovatif gitu. Karena beliau ini sering mengeluarkan ide-idenya, karya-karyanya untuk membuat sebuah program-program. Jadi beliau ini memiliki ide-ide yang out of the box gitu ya kalau bahasanya zaman sekarang. Nah, karya-karya beliau ini juga dijual dengan nilai yang tinggi tentunya kan beliau seorang arsitektur ya. Jadi beliau tentu memiliki kreativitas yang tinggi nih. Nah, salah satu yang menjadi bukti atas kreativitas dan inovasi dari Bapak Ridwan Kamil ini adalah beberapa taman yang dibangun di Bandung, yaitu ada Taman Jomblo, Taman Pasupati, Taman Pustaka Bunga, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian Bapak Ridwan Kamil juga
mendapatkan predikat sebagai pemimpin yang membawa perubahan atau pembawa perubahan, karena Bapak Ridwan Kamil ini selama masa jabatannya yang dimulai dari Wali Kota Bandung hingga sekarang menjadi Gubernur Jawa Barat, beliau telah banyak melakukan perubahan di Kota Bandung sehingga Kota Bandung mendapatkan predikat sebagai kota termaju di Indonesia gitu ya, karena uh, banyaknya inovasi yang diberikan, program-program uh, yang modern, yang digital sesuai dengan era revolusi industri 4.0 saat ini gitu. Oke, kita next. Nah, di sini kemudian kita akan membahas tentang teori kepemimpinan. Nah, keberhasilan seseorang dalam memimpin dapat dilihat dari karakter seorang pemimpin itu memimpin organisasi ataupun memimpin bawahannya ataupun memimpin masyarakat gitu ya. Nah, kegiatan memimpin ini berkaitan dengan pengelolaan, pengarahan dan lain-lain ataupun juga memotivasi anggota-anggotanya untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian Bapak Ridwan Kamil ini mempunyai tipe kepemimpinan eksekutif dan juga gaya kepemimpinan demokrasi dan partisipasi. Kenapa Bapak Ridwan Kamil ini mempunyai tipe kepemimpinan eksekutif? Ini bisa terlihat dari cara beliau pada saat membuat program inovasi dan kolaborasi dalam usaha menangani COVID-19 yang terjadi di Indonesia ya. Dalam kasus menangani kasus COVID-19 ini, beliau terbuka nih terhadap masukan yang diberikan oleh masyarakat kepada anggota atau rekan lainnya gitu. Dan dengan menerima berbagai masukan ini, beliau akan lebih rasional nih dalam mengambil keputusan. Kemudian Bapak Ridwan Kamil ini juga sering meminta aspirasi ataupun saran dari banyak orang gitu ya. Dengan hal ini menunjukkan bahwa beliau dalam mengambil keputusan tidak sembarangan nih tentunya, karena beliau ikut mensertakan keputusan-keputusan dari masyarakat lain. Jadi ini keputusan beliau itu adalah keputusan bersama, bukan hanya sepihak saja gitu teman-teman. Nah, kemudian gaya kepemimpinan demokrasi atau partisipasi. Gaya kepemimpinan ini lebih memberikan kekuasaannya lebih kepada bawahannya gitu. Jadi beliau tidak hanya membebankan kerja pada satu pihak saja, tetapi dikerjakan secara bersama-sama. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, kita akan membahas konflik dan negosiasi. Tentunya, seorang pemimpin itu mempunyai banyak tugas, banyak tanggung jawab, dan juga wewenang. Nah, dalam suatu organisasi ataupun kelompok, tentu terdapat sebuah konflik yang akan dihadapi atau masalah-masalah gitu ya, teman-teman. Tugas seorang pemimpin ini mencari solusi ataupun dapat menyelesaikan konflik tersebut. Nah, menjadi seorang gubernur seperti Pak Ridwan Kamil tentunya tidak mudah ya, karena banyak sekali masalah yang ada di suatu daerah ya gitu teman-teman. Jadi seorang gubernur itu adalah seorang yang terpilih gitu ya, yang mempunyai kepribadian yang lebih gitu ya, seperti seorang pemimpin yang merakyat, menginspirasi, berintegritas tinggi dan lain sebagainya gitu. Sebuah daerah itu tadi pasti mempunyai permasalahan yang berbeda-beda yang harus diselesaikan oleh seorang pemimpin tersebut. Nah, Bapak Ridwan Kamil telah melakukan upaya-upaya untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di Jawa Barat, khususnya di Kota Bandung ya. Contohnya pada COVID-19 nih, kasus COVID-19 yang belum lama yang telah menyerang Indonesia nih. Nah, pertama kali kan COVID-19 datang di Kota Depok, Jawa Barat. Tentunya kota ini adalah kota yang menjadi salah satu kota yang dipimpin oleh Bapak Ridwan Kamil. Nah, pada saat kasus tersebut masuk ke Indonesia, Bapak Ridwan Kamil tidak tinggal diam. Dengan cekatan beliau menangani masalah pandemi COVID ini dengan memutuskan
untuk melakukan rapid test massal nih, dan juga swab test swadaya di tengah kondisi pemerintahan pusat yang tidak bisa melakukan tes secara manual. Nah, dengan kinerja Bapak Ridwan Kamil ini dalam mengatasi COVID-19 menjadi sorotan nih oleh media massa asal Australia gitu, yang diterbitkan dalam sebuah artikel yang berjudul In Charge of 50 million people in this leader cuts on course beyond COVID-19. Nah, diketahui pada saat mengatasi hal itu, Bapak Ridwan Kamil menggunakan jaringan pribadi untuk menambah suplai oksigen karena kan waktu itu defisit oksigen hingga mencapai 200 ton per hari gitu ya. Jadi Bapak Ridwan Kamil meminta bantuan kepada temannya yang di luar negeri gitu, meminta bantuan pemerintah luar negeri, dan sehingga itu di ACC gitu ya. Kemudian banyak sekali bantuan yang berdatangan dari Cina, Singapura, dan beberapa pengusaha swasta Australia. Nah, selain itu, langkah Pak Ridwan Kamil ini juga menjadi sorotan ketika menghadapi lonjakan bed occupancy rate atau BOR, atau yang dalam bahasa Indonesia-nya ini tingkat keterisian rumah sakit. Dia meluncurkan layanan telemedicine dan pengiriman pasien dengan kondisi yang sudah membaik ke berbagai hotel ataupun apartemen untuk melakukan isolasi mandiri. Nah, tentunya Bapak Ridwan Kamil tidak hanya mengatasi masalah pada saat itu juga, tetapi Bapak Ridwan Kamil mempunyai cita-cita ataupun langkah ke depannya nih untuk mengatasi hal-hal yang terjadi berikutnya nih. Bapak Ridwan Kamil menghentikan berbagai proyek infrastruktur atau mengalihkan anggaran 140 miliar untuk keperluan obat-obatan gratis pada pasien. Nah, oleh karena itu, Bapak Ridwan Kamil memiliki kebijakan jangka panjang. Rencananya tahun depan, Provinsi Jawa Barat akan menambah fasilitas kesehatan dengan menggandeng berbagai mitra dari Australia. Oke, next. Nah, kekuatan politik. Nah, kekuatan politik sendiri, prinsip memimpin dengan Bapak Ridwan Kamil ini mempunyai prinsip memimpin dengan cita-cita yang melangit, namun tetap bersikap membumi dan memposisikan dirinya setara dengan bawahan dan masyarakat lainnya. Nah, dengan prinsip ini, Bapak Ridwan Kamil juga menerapkan cara atau mempraktikkan cara dari Bapak Jokowi, di mana beliau ikut turun ke lapangan jika ada masalah pada masyarakat, kemudian ikut membaur, kemudian hanya sekedar berkomunikasi dengan masyarakat. Dan dengan hal tersebut akan menjadikan Bapak Ridwan Kamil ini mempunyai kekuatan politik atau dukungan gitu ya, teman-teman, dari banyak masyarakat. Nah, masyarakat itu jadi merasa senang gitu karena pemimpinnya bisa berempati dan bersimpati serta lebih perhatian kepada masyarakat gitu. Oke, next. Selanjutnya adalah kepemimpinan pikiran dan hati. Jadi terdapat tiga. Yang pertama, Bapak Ridwan Kamil berprinsip menjadi seorang pemimpin yang bisa dicontoh oleh banyak orang atau menjadi pemimpin yang teladan. Kemudian yang kedua, Bapak Ridwan Kamil mampu memimpin dirinya sendiri terlebih dahulu sebelum memimpin masyarakat banyak. Nah, kemudian yang ketiga ini mengasah kepekaan hati. Mengasah kepekaan hati sendiri bisa dimulai atau dilakukan dengan hal-hal kecil ya, seperti menyadari tentang kesehatan jasmani dan rohani, untuk selalu berolahraga nih, untuk menjaga kesehatan tubuh. Kemudian yang kedua, dengan menambah asupan wawasan supaya lebih lebih luas gitu wawasannya. Nah, karena Bapak Ridwan Kamil ini terkenal sebagai pemimpin yang inovatif dengan program-program yang diciptakannya, maka
bermula dari kepekaan hati ini, Ridwan Kamil untuk terus memajukan Jawa Barat, beliau selalu cekatan dalam menangani permasalahan yang terjadi. Nah, di sini terlihat kepekaan hati Bapak Ridwan Kamil, di mana ketika ada masalah terjadi, maka beliau langsung dengan cepat dan cekatan menangani permasalahan tersebut. Kemudian beliau juga selalu peduli nih dengan kondisi masyarakat Jawa Barat, karena sudah menjadi tugas beliau untuk mengayomi warga Jawa Barat. Selanjutnya di sini tentang pengikut ya, di mana Bapak Ridwan Kamil kan tadi sudah dijelaskan gaya kepemimpinan beliau adalah gaya kepemimpinan demokratis. Kemudian yang kedua, komunikasi yang baik kepada bawahannya ataupun kepada masyarakat. Dan yang terakhir, penerapan internalisasi. Nah, yang pertama menggunakan gaya kepemimpinan demokratis. Nah, gaya ini sendiri kan tadi menambah kekuasaan atau menaruh kekuasaannya lebih kepada bawahannya. Nah, dalam gaya kepemimpinan ini, seorang pemimpin lebih banyak memberikan informasi tentang tugas dan tanggung jawab kepada bawahannya. Bapak Ridwan Kamil mengarahkan bawahannya dengan lingkungan yang baru, di mana untuk mewujudkan tujuan bersama, beliau tidak membebankan tanggung jawab pada satu pihak saja, tetapi kepada bersama-sama, dirangkul bersama-sama. Gitu. Nah, beliau juga sering melakukan komunikasi bersama untuk membahas perkembangan dari setiap kebijakan, melakukan dan juga memberikan evaluasi bersama. Gitu. Nah, dalam kepemimpinannya, beliau juga berprinsip untuk dapat memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, terutama warga Bandung. Nah, itu beliau sering melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi menentukan kebijakan ataupun menyelesaikan masalah yang ada di Kota Bandung, sehingga keputusan yang diambil nantinya tidak hanya dari satu pihak, melainkan keputusan bersama. Gitu. Nah, Bapak Ridwan Kamil ini juga adalah sosok yang terbuka terhadap masyarakat, terhadap masukan orang-orang ataupun rekan-rekan sekitarnya. Nah, sebagai seorang pemimpin, beliau memahami kondisi real kinerja dari bawahannya, sehingga ketika terjadi berbagai persoalan, beliau dengan mudah bersama dengan bawahannya mencari solusi secepatnya. Nah, dalam kepemimpinannya, beliau juga menerapkan praktik internalisasi. Jadi, praktik ini adalah dapat mempengaruhi jajaran kepemimpinannya di dalam wilayah otoritas politik. Nah, internalisasi yang lebih spesifik ditandai dengan kemauan atau intensitas pemimpin untuk turun ke lapangan dengan tujuan mendorong kepemimpinan di bawahnya untuk menjalankan tugas kepemerintahan sesuai mandat dan demokrasi, sehingga dapat menciptakan sifat kepekaan. Jadi Bapak Ridwan Kamil turun langsung untuk mengarahkan ataupun memantau, mengawasi mandat ataupun kerja dari masing-masing tanggung jawab bawahannya. Gitu. Oke, next. Nah, di sini selanjutnya pengambilan keputusan. Nah, dari tadi sudah ditekankan bahwa Bapak Ridwan Kamil ini pada saat mengambil keputusan selalu mengikut sertakan masyarakat dalam mengambil keputusan, sehingga keputusan yang diambil bukan hanya keputusan sepihak tetapi keputusan bersama. Nah, Bapak Ridwan Kamil juga salah satu orang yang berani dalam menghadapi risiko yang waktu kasus COVID-19 itu, di mana Bapak Ridwan Kamil langsung mengambil keputusan untuk melakukan rapid test ataupun swab test. Padahal Bapak Ridwan Kamil tahu bahwa risiko dari rapid test ataupun swab test mungkin tidak akan begitu cepat untuk menyelesaikan masalah COVID-19. Kemudian Bapak Ridwan Kamil juga mengambil keputusan untuk melakukan vaksinasi. Nah, vaksinasi pertama ini kan kita belum tahu apakah vaksinasi itu akan berhasil atau tidak, tetapi Bapak Ridwan Kamil dengan berani mengambil keputusan tersebut. Oke. Cukup sekian materi yang dapat saya bahas, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.